Hari ini Senin tanggal 8 Oktober tahun 2021. Tahapan pemilihan Kepala Desa Pilkades di 41 desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya bisa dilanjutkan setelah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Seperti diketahui, tahapan Pilkades serentak 2021 di KBB ini termasuk Desa Puncak Sari sempat ditunda karena agendanya terhenti sejak diberlakukan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli tahun 2021. Sesuai surat keputusan Panitia Pilkades nomor 1 tahun 2021 tentang jadwal Pilkades serentak dan surat edaran Mendagri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB, Wandiana, mengatakan, Pilkades serentak 2021 di KBB ini bisa dilanjutkan karena wilayahnya sudah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Level 3 itu sudah boleh melanjutkan tahapan, tidak ada penundaan, kalau level 4 penundaan. Level 3 boleh lanjut, tapi tetap memperhatikan prokes yang ketat setiap tahapan, ungkapnya. Begitupun di Kecamatan Sindangkerta khususnya yang melaksanakan Pilkades serentak, yaitu Desa Sindangkerta, Cikadu dan Desa Puncak Sari. Untuk itu mari kita ikuti wawancara Archannel TV. Bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Sari, tanggal pendaftaran dimulai hari Senin tanggal 18 Oktober sampai 1 November 2021. Kepada semua balon kades atau masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puncak Sari, untuk segera mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Puncak Sari, dan memenuhi tata tertib prosedur pemilihan yang sudah ditetapkan oleh panitia yang berdasarkan Undang-Undang Perbuk 35/2019 Perubahan Nomor 10 Tahun 2021. Demikian ungkap Bapak Asep Budiman sebagai Ketua Panitia Pemilihan. Yuk kita ikuti tentang DPS dan calon-calon yang sudah melaporkan diri tapi belum mendaftarkan, diantaranya yang ada di Puncak Sari Yusef Maulana, Haris Taufik, Haji Rosid dan Bapak Jaja. Itulah bakal calon di Desa Puncak Sari. Assalamualaikum. Salam. Ini sih Pak. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, konfirmasi tentang Pilkades di Desa Puncak Sari. Saat ini sampai sejauh mana dilakukan? Baiklah, terima kasih Pak Asep ya dari AR Channel. Sebelum masuk ke pertanyaan Pak Asep, Ya. baik, AR Channel ini saya salut nih, channel satu-satunya di Desa Puncak Sari yang sudah masuk di angka 4.400 hak pilih dengan jumlah pemilih di DPS selama itu ada 3.404, sedangkan untuk pemilih tambahan berada di 996. Jadi jumlah total hak pilih sampai hari Jumat ini 4.400. Dan sampai saat ini tim kami bagian pendaftaran dan validasi hak pilih itu bekerja sama dengan para RT dan RW untuk terus mengupdate data penduduk yang meninggal, yang pindah keluar desa, apa yang pemilih pemula. Dan ternyata dilihat dari peningkatan hak pilih itu banyaknya di pemilih pemula, terutama terjadi ini di RW 3 dan RW 4 cukup naik signifikan. Ini jumlah totalnya menjadi 594 dan di RW 4 itu ada 593. Itu data sementara yang masuk ke panitia dari bagian pendataan
TPS untuk saat ini. Tapi ini juga belum fix, belum real, karena nanti ditetapkan melalui musyawarah RT dan RW. Kalau TPS tidak ada tambahan Pak? Untuk TPS sementara ini menjadi 9 karena kita mengacu kepada keputusan dari Mendagri, instruksi Mendagri yang mengharuskan berkaitan dengan PPKM agar tidak terjadi kerumunan. Maka yang tadinya 5 TPS kita menjadi 9 TPS yang disebar di 8 RW. Dan ini jadi rata-rata tiap RW 1 TPS, hanya di RW 3 dan di RW 4 ada 2 TPS. Jadi kita sebar, mungkin dari RW 1 ada yang naik juga ke TPS 2, kemudian dari TPS 2 ada yang ke TPS 3. Ini karena untuk memenuhi standar 500 hak pilih per TPS Pak. Oh, iya. Akhir pendaftaran ini sampai kapan Pak? Ya, jangan lupa kepada masyarakat yang ini disalurkan suara Anda karena menentukan Puncak Sari ke lebih maju, lebih di demokrasi di pesta demokrasi rakyat Puncak Sari ini. Jangan lupa nanti tanggal 28 Oktober pencoblosan, dan untuk warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sudah dibuka dari mulai tanggal 18 Oktober sampai tanggal 1 November ditutup. Jadi masih ada waktu sampai hari Senin depan untuk pendaftar masyarakat yang mau mendaftarkan diri. Oke Pak, untuk masa-masa kampanye apa masih menggunakan prokes Pak? Untuk masa kampanye sekarang ini perlu ini juga oleh tim ses juga termasuk oleh masyarakat harus dipahami juga bahwa kita masuk di level 3 ya. Kemudian sekarang masuk di level 2. Ini tentunya masih tetap kita masih belum zona aman. Maka dari itu untuk prokes dalam kampanye ini sudah ada ketentuan. Tim menghindari kerumunan, maka kita akan menggunakan metode tertutup, kampanye tertutup dengan dihadiri hanya maksimal 50 orang peserta. Kemudian prokes juga diterapkan. Ini hanya untuk hal ini untuk menghindari kerumunan gitu. Dan nanti dibagi zona untuk pasangan untuk calon yang berada di dusun 1 nanti bergilir dusun 2 di suite gitulah. Tapi sampai saat ini baru 2 yang calon, jadi yang mencalonkan diri. Oh, yang mendaftar baru 2 Pak ya? Baru 2 orang. Ya. Mungkin ada pesan buat yang pendaftar untuk secepatnya atau gimana Pak? Baik, untuk warga masyarakat dengan canggung-canggung ya, jangan malu-malu, kita datang saja ke sekretariat karena kita buka dari jam 7 sampai jam 15 sampai jam 3 sore kita buka terus sekretariat, buka pendaftaran, dan saya sudah share di grup atau di ini kita datang ke sekretariat untuk persyaratan dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pencalonan. Kami siap melayani. Oke Pak, makasih Pak ya. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari AR Channel TV mau konfirmasi Bapak sebagai panitia, tolong pencerahannya Pak buat umat dalam rangka pemilihan Pilkades Puncak Sari ini Pak. Baik Pak Asep, terima kasih atas konfirmasi sebelumnya. Tentunya panitia berharap banyak terhadap warga Puncak Sari. Ini adalah negara demokrasi ya, di mana masyarakat bisa menentukan pilihannya sendiri, pilihannya masing-masing tanpa intervensi dari siapapun. Silakan warga masyarakat Puncak Sari untuk memilih para calon yang nanti ditentukan oleh panitia sesuai dengan Pergub nomor 35. Tentunya harapan-harapan kami yang paling utama adalah jaga keamanan, kenyamanan wilayah masing-masing.
karena yang namanya pilihan ya rentang terhadap permasalahan. Nah, mudah-mudahan Puncak Sari ini warganya bisa menerima perbedaan sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasul tentunya. Jadikanlah perbedaan adalah sebuah rahmat bagi kita semua, sehingga demokrasi atau politik di Puncak Sari bisa terkendali. Jadikan barometer agama bisa mengintervensi politik, tapi jangan sampai politik mengintervensi agama. Kalau barometer agama, insya Allah semua bisa nerima hasil. Mudah-mudahan Puncak Sari sukses tanpa eksis, gitu Pak Asep. Ada lagi Pak Asep? Oke. Untuk calon sendiri ada berapa kira-kira yang sudah masuk Pak? Untuk calon baru 2 Pak, baru 2 atas nama Pak Yusef Maulana dan Pak Haris, baru 2. Sampai saat ini untuk panitia tidak ada kendala apa-apa Pak, atau baik secara keamanan atau apa? Untuk sementara ini belum Pak, mudah-mudahan tidak ya, karena kami membangun sebuah kerjasama mobil khusus dengan para bakal calon. Bakal calon dipersilahkan untuk konsultasi, komunikasi, dan yang kedua membangun ruh kekeluargaan antara panitia dengan baik dengan calon mau bakal calon ya, dengan tim suksesnya. Jadi ada hal-hal sekecil apapun kita bangun komitmen dengan musyawarah, gitulah. Seperti itu Pak Asep. Oke. Insya Allah lah Puncak Sari aman. Oke. Makasih Pak Rudi ya. Iya. Baik Pak Asep. Mudah-mudahan jadi informasi nih buat warga. Betul. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.